Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Dery Gustriansah, NIM 1622495460, asal kampus Universitas Raharja, jurusan Teknik Informatika, konsentrasi Software Engineering. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang gravitasi 1 fisika dasar. Langsung saja, gaya tanpa sentuhan adalah gaya tidak disentuh yang terjadi tanpa adanya persentuhan langsung antara benda tersebut. Jadi, benda tidak bersentuhan langsung dengan kedua benda tersebut. Contohnya, gaya tidak sentuh dalam kehidupan sehari-hari ada gaya listrik, ada gaya gravitasi, dan ada gaya magnet. Selanjutnya ada medan gravitasi di permukaan bumi. Gaya gravitasi adalah gaya yang suatu benda bermassa yang menarik benda lain menuju benda pusatnya. Contohnya, manusia bisa berdiri di atas permukaan bumi dengan tegak. Yang ketiga ada medan gravitasi di dalam bumi. Medan gravitasi adalah daerah di sekitar benda tertentu yang masih dipengaruhi gaya gravitasi. Dengan kata lain, medan gravitasi yang merupakan ruang yang dipengaruhi oleh gaya gravitasinya. Contohnya, benda tetap berada pada tempatnya. Kemudian, energi potensial gravitasi di luar bumi. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi ketinggiannya. Benda tersebut yang mana cenderung menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan oleh energi potensial tersebut. Contohnya di sini ada ayunan. Ketika ayunan bergerak maju atau mundur, ia bertahan dalam beberapa milidetik, kemungkinan menyimpan energi. Demikian juga ayunan menyimpan energi saat tidak berayun. Kemudian ada energi potensial gravitasi di dalam bumi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang memiliki suatu benda karena kedudukannya yang bergantung kepada kecepatan gravitasi. Contohnya, ketika ada benda jatuh dari ketinggian, benda tersebut akan jatuh ke permukaan tanah. Contoh yang kedua, ada bola yang dilemparkan dari atas ketinggian tetap akan jatuh ke bawah permukaan tanah, tidak mengembang di udara. Selanjutnya ada energi mekanik benda dalam orbit. Gaya gravitasi pada benda ini berbanding terbalik dengan jarak dari benda ke penghasil medan. Misalkan ada sebuah benda A berbentuk mengitari benda B pada orbit lingkaran yang memiliki jari-jari C. Tampak dari persamaan bahwa energi mekanik benda yang bergerak pada orbit yang mengelilingi benda lain sama dengan setengah energi potensial. Tetapi karena kedua yang tersebut bertanda negatif, maka energi mekanik lebih besar daripada energi potensial. Selanjutnya ada gangguan pada kecepatan orbit. Misalkan ada benda A sedang mengorbit benda B pada lintasan lingkaran dengan jari-jari C. Misalkan secara tiba-tiba laju benda A bertabrakan dengan planet lain. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan orbit planet tersebut? Jelas di sini bahwa mengalami perubahan energi kinetik benda, sedangkan energi potensial tidak berubah. Dengan berubahnya energi kinetik, maka energi mekanik benda berubah. Contohnya di sini ada jarak planet Merkurius ke matahari. Contoh yang kedua, tekanan radiasi matahari. Dan ketiga ada gaya tarik matahari dan bulan. Dan selanjutnya ada hukum Kepler untuk gerak planet.
Hukum gravitasi umum Newton dapat menjelaskan dengan sangat teliti gerakan planet-planet mengelilingi matahari. Namun, secara Newton merumuskan hukum gravitasi Johannes Kepler, ada 3 hukum Kepler. Yang pertama ada hukum Kepler 1, setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elip dan matahari terletak pada salah satu titik fokus elip. Dan yang kedua ada hukum Kepler 2, pada selang waktu yang sama garis berhubung planet yang matahari menyapu daerah waktu yang sama luasnya. Lintasan mengelilingi matahari berbentuk elips, pada selang waktu yang sama garis hubung planet dan matahari menyapu daerah yang luasnya sama. Dan yang terakhir ada hukum 3 Kepler, perbandingan kuadrat periode revolusi planet mengelilingi matahari dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet matahari sama untuk semua planet. Selanjutnya di sini ada pembuktian hukum Kepler dengan hukum gravitasi Newton. Untuk pembuktian hukum 1 Kepler kita perlu mengetahui matematika yang lebih tinggi, yaitu kalkulus. Dengan perkataan lain, pada selang waktu yang sama, luas daerah yang disapu garis hubung planet dengan matahari selalu sama. Ini adalah ungkapan hukum Kepler 2. Sedangkan pembuktian hukum 3 Kepler untuk adalah kita anggap lintasan planet sekitar matahari terbentuk lingkaran. Contohnya di sini ada elektron yang mengitari inti pada atom karena berada di bawah pengaruh gaya Coulomb yang memiliki bentuk serupa dengan gravitasi. Dan yang terakhir ada pembuktian persamaan gravitasi dari hukum Kepler. Pembuktian hukum Kepler ditemukan sebelum hukum gravitasi universal. Newton ditemukan setelah Newton menemukan gravitasi. Ternyata tidak, hukum Kepler merupakan konsekuensi hukum gravitasi Newton. Dengan kata lain, hukum Kepler dapat menurunkan dari hukum gravitasi Newton. Contohnya di sini ada di dalam astronomi 3 hukum gerakan planet Kepler adalah: setiap planet bergerak dengan melintas elips. Matahari berada di dalam salah satu fokusnya. Luar daerah yang disapu pada selang waktu yang sama selalu sama. Periode suatu planet berbanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari. Sekian isi pembahasan sedikit yang saya sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.